kita hormati hak kita berbicara, kita ngobrol soal apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Media mengidentifikasi negara. Jadi mari kita jaga apa kita diskusi kita, dan kita apa yang kita dapat kita. Karena ini sebenarnya ini saya langsung serahkan ke Tisa, tapi saya butuh anak. Boleh saya naruh ini sebentar? Karena sudah ada. So I will give you a chance to speak, and you just let the discussion flow. Yeah, it's no formality. Like Anna will help you. Yeah. Okay. Saya nggak tahu apa suaranya bisa didengarkan baik atau Bisa didengar nggak teman-teman? Oh, kurang keras. Nanti harus keras. Oke, harus keras. ininya bisa di Nanti volumenya. Pojok sendiri, bawah. Iya, oke, ya. Eko, salah. Halo, ya, halo Mbak Diba. Tes ya, ya, oke, tapi ekoing nanti. Oke, ini aku serahkan ke Irsyad dulu ya. Hah? Ini mungkin satu mic ke Irsyad, satu mic ke Mbak Ana. Oke. Oh, you guys recording this? Is that why? Oh no, that's the. But we will record. Okay, yeah. Okay, ini it's your turn. It's my turn. Okay. Before everything else, Sadia, are you here yet? I don't think so. So let me ask everybody, is it okay to just go ahead and speak in English slowly? Or do you need to? Anna will translate? Okay. So Anna, I will try to speak slowly and give you just a few sentences, right? And then you can translate and then a few more sentences. If I go too fast or say too much, just, okay? I'm used to that. Well, I am so happy to be here tonight with all of you. Jadi dia sangat bahagia sekali bisa di sini bersama Anda semua. And even for those who don't like religion, I will say Assalamu alaikum. Meskipun Anda yang tidak beragama, saya mengucapkan And offer my peace to everybody. dan saya memberikan salam damai untuk semuanya. And let you know from my own voice and my own heart that we are here for a very honest and open discussion. Setulusnya dari hati saya ingin memberikan dialog atau diskusi yang sangat terbuka. I have been invited to speak about my new book, Allah, Liberty and Love, and this is the Bahasa Indonesia copy. Ya, saya sudah mempunyai buku yang kedua, yang itu adalah Allah, Liberty dan Love, dan ini adalah edisi bahasa Indonesia. And basically, this new book is about how we can all overcome our fear of asking questions about faith and everything else but asking out loud. Jadi buku ini lebih mengemukakan bagaimana kita mengatasi rasa ketakutan dan bagaimana caranya kita itu bisa menyuarakan ini. As some of you know, I had a book earlier that brought me to Indonesia in April 2008. Jadi beliau mempunyai buku yang pertama yang membawanya ke Indonesia pada tahun 2008. And that book had a much more controversial title than this one does, but that book didn't cause so much uproar as this one seems to. Oke, jadi bukunya itu judulnya itu sangat kontroversial, tetapi tidak menarik perhatian sekuat yang ini, tidak menarik kontroversial seperti kuat ini gitu. So I know that something has changed in only the last 4 years. Saya tahu bahwa semuanya telah berubah selama 4 tahun ini. And part of the discussion that I would like to have with you tonight is what has changed? Dan salah satu bagian yang saya ingin diskusikan hari ini adalah apa yang membuat ini berubah. Why
has it changed? Dan mengapa ini berubah? And what more can all of us do Dan apa lagi yang akan kita lakukan to rediscover that pluralistic, progressive Indonesia that I saw 4 years ago? untuk menemukan kembali pluralistik yang telah ia temui 4 tahun yang lalu? These questions I have for you relate directly to the big theme of this book. Jadi pertanyaan saya yang tadi itu sangat berelasi dengan bukunya yang kedua ini. And the big theme is a leadership idea, and it is known as moral courage. Jadi ini bukunya tentang tema besarnya tentang kepemimpinan dan keberanian. Everybody knows the name Robert F. Kennedy. Kalian semua sudah tahu tentang Robert F. Kennedy. By the way, he was much more progressive than his brother, Jack Kennedy or John F. Kennedy. Jadi dia lebih progresif daripada saudaranya. And Robert F. Kennedy was the one who really came up with the phrase moral courage. Jadi Robert F. Kennedy itu lebih terkenal dengan frasenya yang sangat menyentuh ya. And he described it as the willingness, your willingness to speak your truth to the powerful people in your community. Okay. Jadi dia lebih mengungkapkan bagaimana keberanianmu disuarakan keberanian Anda disuarakan kepada khalayak, kepada orang banyak, and to speak your truth for a benefit, a good that is even greater than just for your community. Jadi itu menyuarakan segala sisi positifnya kepada komunitas yang jauh lebih luas lagi. For example, Bobby Kennedy went to South Africa in the 1960s to ask white students to rise up against apartheid. Jadi Robert Kennedy telah pergi ke South Africa untuk melawan against racial segregation. Melawan right. And he said to the students, I know that if you do this, you will get a lot of backlash from your own community. Ya, kalau Anda melakukan hal ini, maka Anda memang akan mendapat tantangan yang besar dari komunitas Anda sendiri. But when you do this, he said, you are not going against your community. You are showing more faith in the people of your community that they are capable of better than they expect of themselves. Jadi kalau Anda melakukan ini tidak berarti Anda melawan komunitas Anda sendiri, tapi lebih pada bagaimana Anda menyuarakan keberanian untuk komunitas Anda. And he said, look, I know what I'm speaking about because I'm doing this myself in the United States. Mengapa dia mengatakan ini? Karena dia melakukan ini sendiri. I'm a white man, he said, who is an activist against racial discrimination in my own country. Saya adalah orang kulit putih yang menentang diskriminasi ras di negeri saya sendiri. And when I speak up about racial discrimination, I am saying to my fellow Americans that we are capable of being much improved. Jadi kalau saya melakukan ini untuk melawan diskriminasi rasial di negara saya, maka saya being improved. Berarti saya telah melakukan banyak progres, banyak kemajuan untuk kita komunitasnya juga. So for him and for anybody who really appreciates moral courage, it is not an act of being against, it is an act of love for your community. Jadi kalau dia melakukan hal ini atau Anda melakukan hal ini, berarti ini bukan untuk melakukan penolakan terhadap komunitas Anda, tetapi lebih memperjuangkan keberanian moral untuk menyuarakan ini. Now, if you take this idea and apply it to what is happening in your community, we see
see the need for moral courage to empower your people in this community to speak up against the extremism, religious extremism that is happening here. Jadi kalau Anda berani melakukan ini, maka Anda akan bisa melawan teman-teman yang ekstrim di komunitas Anda sendiri. And believe me, since I have been traveling the world and having conversations with young people, especially young Muslims, all around the world, I know that there is real fear to speak up. Oke, karena saya sudah pergi ke berbagai negara dan kemudian berbagai travel, maka kemudian saya bertemu dengan begitu banyak orang muda, maka saya sangat tahu masalah ini tentang ketakutan yang mereka alami. In fact, the big questions that I have received over the last 10 years, it is not why should we do this? Jadi pertanyaan terbesarnya adalah bukan karena mengapa kita melakukan ini untuk menyuarakan. The big questions are always about how can we do this? Jadi pertanyaan yang paling besar adalah bagaimana cara melakukan ini. How, for example, can I speak my truth about how I interpret Islam? How can I say that to my own parents when in this culture, in this society, family is everything, and I am afraid that I will dishonor them? Ini seperti bagaimana saya mengekspresikan kebenaran saya sendiri terhadap orang tua saya. How do I speak my truth to my parents when I fear that I will be accused of dishonoring my parents? Saat kemudian saya memiliki ketakutan untuk dituduh tidak memberikan nama baik pada keluarga. How do I cope with the backlash that is coming even outside my family, within my community, just as Irshad, you are getting from your community? Bagaimana kemudian saya melawan diskriminasi pertentangan ini dengan komunitas yang di luar, di masyarakat di luar saya. And even such a basic issue of love. I remember in 2005 being in Cairo, Egypt. Jadi misalnya adalah tentang cinta ya, kekuatan cinta pada tahun 2008 di Kairo, 2005 di Kairo, Mesir ya. And I was there to observe the biggest demonstrations against the Mubarak government at that time. Jadi saya melihat ada begitu besar diskriminasi yang begitu besar terhadap Mubarak. Mubarak government. Tentang pemerintahan Mubarak. And afterwards, a number of the democracy activists, we hung out at a cafe. Jadi kemudian setelah itu berkumpul bersama aktivis demokrasi untuk berkumpul di kafe. And one young woman, probably in her 20s, approached me. Dan beberapa teman-teman perempuan kemudian berkumpul bersama di kafe, bicara dialog bersama. And I'll give you a break in just 1 second. So this is coming to an end. She comes up to me and she says, I have a dilemma. I have a problem. Saya punya dilema atau masalah, jadi serba salah. I have fallen in love with a Jewish man. Saya telah jatuh cinta pada seorang laki-laki Yahudi. And she says, I don't know how to tell my parents. Dan aku tidak tahu bagaimana cara mengatakan ini semua pada orang tuaku. But then she says something truly amazing. Dan dia mengatakan sesuatu yang benar-benar mengejutkan. She says, here I am, putting my life on the line to achieve political change in my own country of Egypt.
Oke, inilah aku dan aku menempatkan diriku sebagai to achieve political change. untuk mengubah memberikan perubahan secara politis Right, in my own country. dalam negaraku sendiri di Mesir. But the more scary thing for me, she said, is to speak to my family about love. Oke, dan yang paling menakutkan ternyata berbicara kepada keluarganya tentang cinta. So it is because I have had these kinds of conversations more than any other kind, these kinds of conversations about fear, that this book, Allah, Liberty and Love, is about how, not just why, how to overcome your fear. Jadi karena ini semua, karena dialog yang kami bicarakan ini tentang cinta, maka saya kemudian mengungkapkannya di buku ini tentang liberty, love, and freedom. Liberty, Allah, And love. love. And it's about how Dan to ini overcome your fear. ya, dan ini tentang bagaimana mengatasi ketakutan-ketakutan. Right. And finally, this brings us back to the discussion for tonight, which is what are people afraid of to improve this community? What are you sincerely afraid to do, and how can I help you overcome that fear? Dan inilah mengapa kemudian kita sampai pada malam ini kita akan membicarakan tentang So what are you really afraid, sincerely afraid to do? apa yang kemudian benar-benar Anda takutkan. And how can my team and I help you to overcome the fear so we create cooperation and a movement together? Dan bagaimana saya dan tim saya bisa membantu mencoba untuk mengatasi ketakutan-ketakutan itu. Yeah? Okay. So with that, I thank you, Anna, very much, and I will bring Sadia in to now begin to interpret and translate the discussion. Okay. Thank you very much. Cukup membuat panas. Ini soalnya kayak gitu. So let's talk. Ya. Yeah. Ini saatnya kita bicara. Mbak Sadia sudah mulai dengan Mbak yang tampaknya mulai kenal-kenal. Maybe I can just to begin tell one final story. Ya. When I came to Indonesia a few days ago, my first interview was with a journalist. I won't say where. And I already knew that my events in Solo had been cancelled. Jadi cerita satu lagi pengalaman ketika pertama kali datang ke Indonesia beberapa hari yang lalu, ada wawancara dengan salah satu jurnalis dan Irsyad waktu itu sudah mengetahui bahwa ada penolakan di kegiatan di Solo terutama. In this interview, which was not live, it was taped. Too bad. I named the organization, the group that had put pressure to cancel the events. Pada wawancara ini Irsyad menyebutkan nama organisasi yang sudah menekan untuk pembatalan kegiatan di Solo. And she said, no, you can't do that. You can't name the group. Dan wartawan tersebut pada saat wawancara menolak untuk Irsyad menyebutkan nama organisasinya. And I said, why not? You're a journalist. We have to give people the facts. Iya, sebenarnya kan kenapa tidak gitu, karena wartawan kan tugasnya adalah untuk menyampaikan fakta kepada masyarakat. And she said, we don't want to create any tension. Kita tidak mau menciptakan ketegangan. And I said, but the tension is already there. Padahal kan sudah memang ada ketegangan. And she said, no, we will just create conflict. And I said, but the conflict is already there. Yeah. And I came to understand in a way that I didn't 4 years ago,
that people here, many people, are imposing a fear on themselves. Iya, dan pada saat itu saya menyadari satu hal yang tidak saya sadari 4 tahun yang lalu, bahwa masyarakat itu justru menanamkan ketakutan di dalam diri mereka sendiri. We have now self-censorship, not just censorship from the government, that's there too, but more than that, we have self-censorship. Ya, kita sekarang ini sudah mensensor diri sendiri atau menghalangi diri sendiri. Sensor dari pemerintah juga ada, tetapi sikap yang banyak dikembangkan adalah mensensor diri sendiri. And I would like to know why, and what can we do, and how can my program at New York University help you and your community to overcome this self-censorship. Ya, dan dengan cerita yang terakhir ini, Irsyad juga ingin menanyakan kenapa sebenarnya itu terjadi dan apa yang bisa dilakukan dan juga apa yang bisa dibantu oleh proyeknya Irsyad Moral Courage Project di New York untuk bersama-sama mengatasi problem self-censorship ini. So let's uncensor ourselves and now begin a real discussion. Ya, mari kita sekarang semuanya membuka diri, tidak menahan atau mensensor diri sendiri, dan kita mulai diskusinya. Sama-sama ambil nafas, ngobrolnya ganteng kayak peta. Mungkin kesempatan pertama 3 penanya dulu. Satu lagi, oke, langsung aja mungkin ya, batas. Nah, yang di depan lalu yang di belakang. Okay. Talking about the love before, it reminds me, it relates to myself. I was born and raised in a very fundamental family, Muslim family, and now I'm abortion activist. So it's it's always, how you call it? I always, this big question for me, like between, somehow I was born and raised as Muslim, so I cannot just Muslim. Somehow it's still. Hold on 1 second. Can I just say, you can actually say all of this in Bahasa because I have my translator here whispering in my ear. So maybe better for everybody. Ya, in bahasa. Oke. Saya dilahirkan dan dibesarkan di keluarga Muslim yang sangat fundamental sekali, dan sekarang saya aktivis untuk aktivis aborsi gitu ya, aborsi aman. Dan ini menjadi sesuatu yang bagi saya selalu menjadi pertanyaan, karena ini menjadi isu identitas. Antara harus saya merasa saya tidak bisa muncul dengan 2 identitas itu bersamaan, bahwa saya Muslim dan saya juga aktivis untuk yang pro aborsi gitu ya. Dan semakin hari saya semakin mundur menyatakan diri saya sebagai Muslim, karena itu membuat saya berat. Saya lebih muncul sebagai identitas saya sebagai aktivis yang pro aborsi dibandingkan sebagai orang Muslim. Nah, ini yang mungkin saya ingin tanyakan, how to overcome with this, karena ini menakutkan sekali bagi saya. Saya ingin menyingkirkan identitas kemusliman saya, tapi tidak bisa karena itu sudah ada dalam darah saya. Ya, itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. We go through the question. Another question? Well, before we do that, can I just ask, how many people here tonight have a similar dilemma of how to reconcile having Muslim identity and believing something that your families tell you is wrong or sinful? Berapa banyak tadi teman-teman yang memiliki masalah yang sama, bahwa menjadi seorang Muslim tapi juga mempunyai identitas yang lain yang kemudian keluarga kita yang Muslim itu bilang bahwa itu berdosa.
Okay. So, some of you do. Okay. You know, you and I can talk one-on-one specifically about your dilemma, but I believe the biggest thing for everybody here to remember is that in the Quran itself, there is a beautiful verse that talks about the need for humility, no matter what the interpretation is. Kita bisa berbicara satu persatu karena identitas yang berbagai macam ini tentu masalahnya berbeda-beda. Mbak di sana ada identitas sebagai aktivis aborsi, tapi teman-teman lain juga menghadapi dilema dengan identitas yang berbeda. Tapi yang ingin ditegaskan Irsyad adalah di dalam Al-Quran itu ada ayat yang sangat indah yang menyatakan bahwa kita harus senantiasa rendah hati terhadap penafsiran kita. If you have a pen and paper or your mobile, make note of this. It's chapter 3, verse 7, and it states, I'll explain why in a moment, why I'm asking you to make note. It states, some of the verses in this book, meaning the Quran, are precise, and other verses in this book are ambiguous. And it is only those with disbelief in their hearts who will focus on the ambiguous passages in order to dictate what the interpretations should be. And then there is a final line that will blow your mind. And I'll say it after the translation. Yeah. Silahkan dicatat di Al-Quran surat ketiga ayat ke-7 itu ada di situ ayatnya sangat indah sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa beberapa dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu sangat tepat, tidak diragukan, tetapi beberapa juga masih ambigu, dan hanya mereka yang tidak percaya yang akan menggunakan ayat-ayat yang ambigu itu untuk memaksakan kehendak atau memaksakan penafsiran mereka terhadap kelompok yang lain. And the final line of this verse says, believers, understand that only your Lord, Allah, knows the full and final meanings of any of these passages. And the reason I'm asking you to make note of this verse is that the next time somebody says to you or makes you feel like you don't know what you are doing and you are a bad Muslim because they have the truth and you don't, just take out this verse from your back pocket, hand it to them, and say, Khalas. And I'm not trying to be too cheeky in making this suggestion. What I mean to say is that you're reminding them that within the very holy book that they claim to revere is the warning, do not get arrogant, because you might be wrong. Now, you might be wrong too, but that's the point, is that only Allah knows the full and final truth. And so we cannot be playing God with one another. Ya, dan di akhir ayat tersebut nanti bisa dicek di Al-Quran terjemahannya teman-teman masing-masing. Intinya adalah wahai orang-orang yang beriman, bahwa kebenaran yang terakhir itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa dicatat dan dibawa kemana-mana. Kalau kapan-kapan ada orang yang menyatakan bahwa Anda salah dan berdosa atas apa yang Anda yakini, tinggal ditunjukkan saja itu kertasnya
No, maksudnya adalah bahwa kita juga bisa saling mengingatkan bahkan kepada kelompok-kelompok yang menyatakan atau menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai pembenar atas apa yang mereka lakukan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah mengingatkan kita untuk senantiasa rendah hati terhadap apa yang kita yakini, karena kebenaran hanyalah milik Allah. Dan kita bisa jadi salah, orang lain bisa jadi salah, dan justru di situ intinya kita tidak tahu yang sesungguhnya sebenar-benarnya itu seperti apa. One final point in response to this question. In my experience, when you say to others, I might be wrong, there is a big psychological effect, a good effect. I'll be on one of those tomorrow morning. So, it's a reminder. Usually, people who are, lecturing you are expecting you to get defensive and angry and uptight. And when we allow ourselves to do that, we affirm for them, oh, you are getting to me because I know that I am wrong. There's no need for that. Don't let yourself go there. Tell them when you give them the verse, I might be wrong. You might be wrong. We both might be wrong, and Allah might have His own truth that neither one of us is thinking about. And even if they don't say to you right there, okay, I get it, which of course they won't tell you, I guarantee that later on they will come to really appreciate the fact that you were not trying to win this debate with them. And I think you will see more humility than before from them. Satu poin yang terakhir, sebagian teman-teman mungkin sudah menangkap bahwa berdasarkan pengalaman irsyad, ketika kita bicara bahwa mungkin saya salah kok gitu, mungkin saya salah, itu ada efek psikologisnya yang sangat besar. Artinya ketika kita bicara dengan seseorang, kita tidak kemudian bersikap membela diri, maka pada akhirnya, meskipun tidak pada hari itu juga, mungkin mereka tidak akan mengakui, tetapi pada akhirnya akan ada kerendahan hati yang sama-sama muncul di diri masing-masing orang. Oh iya juga ya, saya bisa salah, Anda bisa salah, kita semua bisa salah. Dan itu menegaskan bahwa apa yang kita perjuangkan itu sebenarnya bukan untuk mencari kemenangan atau bukan untuk memenangkan perdebatan, bukan persoalan menang dan kalah gitu. Thank you for this privilege. My name is Lem Wang, Chuwang Lim, and I'm a student of CRCS at present. So I'll speak in English because I don't know Bahasa Indonesia. And for the reason I'm not from Indonesia. I'm just curious. My apology for people who have already known about the question that I'm going to ask. I came to know you only yesterday, last night. And I feel that now, based on the atmosphere, I feel that I knew you 2-3 months back. So my question is, I have heard about many people talking about your book. Some say is that yes, he has written something in against to the teachings of Islam and so on. So, but what I feel is, I feel it would be worth hearing from the right person, from the owner of the book, besides hearing from the others or the readers. So that will give me very authentic. So I would like to ask you, what is the core issue of that book that you have written? Can you just give us a reason? And congratulations for coming up with the second book. Thank you. Very kind, thank you. Would you like to oh, sorry. Oh, yeah, Okay. Let's go through the second, then go to the other side.
Ustaz, glad to see you here. Senang melihat Anda di sini. Saya telah membaca buku Anda yang pertama, tapi buku Anda yang kedua, mohon maaf, saya belum baca. Yang menjadi kritik utama dari buku yang Anda sampaikan adalah kritik yang banyak beredar di sosial media atau dimanapun, bahwa Anda tidak bisa berbahasa Arab, tapi Anda menulis buku tentang Islam. Jadi buku Anda yang pertama itu adalah, menurut saya itu semacam curhat Anda, curhat saja pengalaman Anda sebagai seorang minoritas. Menurut saya tidak banyak memberikan penafsiran yang berbeda dari apa yang sudah ada. Terus itu pertanyaan saya yang pertama. Menurut hanya satu. Oke. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana Anda menjawab kritikan terhadap itu semua. Oke, terima kasih. May I answer now? Okay. First of all, do we need to translate the first question? Yeah, okay. Basically, it's, what is your core argument in the earlier book, The Trouble with Islam Today? Ya, pertanyaan tadi yang pertama sebenarnya menanyakan kepada Irsyad bahwa argumen inti dari buku Irsyad itu apa gitu. Ya. So let me quickly explain that I wrote this book, The Trouble with Islam Today, after more than 20 years of studying Islam on my own. Ya, penjelasan dari Irsyad yang pertama adalah bahwa menulis buku The Trouble with Islam Today itu setelah belajar tentang Islam selama 20 tahun. And I decided to study Islam on my own because I was expelled, I was kicked out of my religious school, the madrasah, for asking too many questions. Dan alasannya bahwa saya belajar Islam secara mandiri adalah karena saya dikeluarkan dari madrasah tempat saya sekolah karena terlalu banyak bertanya. And I could have, of course, walked away from Islam at that point and said to hell with it, but I didn't. Dan tentu saja dengan dikeluarkan dari sekolah karena terlalu banyak bertanya itu, harap tenang ya. Oh iya. Teman-teman bisa minta dapat ya, tenang. Nah, teman-teman saya minta teman-teman
Bentar ya, tolong dicatat semua proses waktu dan lain sebagainya. Enggak. Oke Mas Farid. Udah. Siapa yang sakit? Ada yang senang kepalanya. Rafi mana Rafi? Ayo. Don't touch my arm. Emily, they broke your arm? Tapi bibi pada kepalanya kayaknya ini deh Mbak, harus ke puskesmas deh. Oh gitu. Bibi kepalanya. Saya ini nggak apa? Dia nggak apa-apa. Cuma temannya. Are you okay? I hope you're okay. You're doing great. Jangan disapu. Jangan diperhatikan. Sedih. Yang itu. Kalau yang putih yang bisa menyingkir dari tadi. No. Kalian yang kena pukul. Saya juga dipukul. Itu foto-fotonya mereka tuh, foto-fotonya utang mereka tuh. Sendal aku hilang. Aku juga nggak tahu sendal aku hilang. Where is the sandal? Iya itu caranya pulang. Tadi ini ya, di gitu ya. Itu di sebelah ada Mbak jilbab kuning, penerjemahnya Mbak moderator. Wow, seru. Sendalku mana? Enzo. Mobilnya disiapkan. Mobilnya. Sendal. Tapi mana Robi? Enggak.
Seru. Lumayan kena dikit. Di cung. Enggak, aku nggak lihat rasa di sini saya. Jangan terlalu menetekin kasihan. Evakuasi. Bisa ada kasih uang nggak? I don't even know. Those angry people that they were pushing it, asking the taxi driver to return, you know? Maybe you can use this to hold your, may I have you a little bit? It's good. Okay. And I know you will. Exactly. And you also showed, by the way, that we're together. Look at how people just run back and make it that simple. You know? Peace. Non-violence. No hate. Pray for them. Pray for them. Allah be with you. Bisa. Thank you. I love you guys. Love you. Bye-bye. Allah be with you.
Kabarin ya. Bibi sama Asmi udah dievakuasi ke polisi. Terus kita lari ke dalam, aku disuruh matiin kamera tuh ditarik. Aku ngerekam. Oh, mau ngerekam? Iya, kata HP sih ya minimal apa suaranya dapat. Tapi aku udah kerja yang jelas itu. Kata nggak kok pas tadi mereka pertama datang berlaku di depan itu pangeran kami tapi Aku cuma recorder. terus mereka pertama datang itu ada satu teman yang tadi belum masuk ke kunci. Sudah saya bilang. Dan lagi nggak? Iya. Diskusinya udah sempat mulai. Sempat jam 7 kurang 5-an. Mereka datang jam Setengah 19.38. gimana? Aku di beberapa orang melingkari Isfat, terus yang aku lihat sih mereka merusak segala macam sound system segala macam, ruangan di sana kaca pecah suaranya gitu-gitu, tapi mereka nggak menyentuh Irsat sih, cuman teriak dalam bahasa Inggris, your monkey, like something like that. Sekitar 10 menit kali ya. Terus ya udah. Diskusinya agak panjang kan? Baru mulai. Setengah jam. Sempat udah tanya jawab. Pertama kan dari pengantar, apa sih yang mau dibahas malam ini? Itu tentang what has dia tahun lalu 2008 ke sini dan sekarang ke sini, apa yang telah berubah, kenapa berubah, terus apa yang bisa lebih berubah. Terus dia cerita tentang Robert F. Kennedy sedikit. Itu terus baru dia menjelaskan sedikit tentang bukunya, ya bahwa itu adalah refleks studi dia selama 20 tahun tentang Islam. Baru tanya jawab, udah sempat 2 sesi tanya jawab. Oh, sendirian, ada anak psikologi lainnya? Aku kurang tahu. Oh, tadi datang sini papasan sama Romano sih. Mereka kayaknya habis ngobrol di sini, terus kan papasan di depan rumah aja. Tapi emang niat ke sini? Hah? Niat ke sini atau hanya mau ke JSC gitu? Aku kan sebenarnya tadi pagi mau datang, cuman kan udah yang tadi memang di pasar sarjana di cancel. Terus udah mau
pas baca tweetnya kan malam ini mau diskusi. Kira-kira mau dilanjutin nggak? Kayaknya enggak ya, karena memang sudah besok pagi dia juga udah berangkat pergi lagi keluar Indonesia. Ya udah. Ya tadi dengar sempat beberapa teman terluka, entah karena pukulan, entah karena pecahan barang, udah dibawa ke rumah sakit. Yang kertas-kertasnya Ini bukunya tadi kan sempat dijual di sini, mungkin disobek-sobek sih. Ini bukan bukunya, yang lain ada ya. Petanya Al-Qaeda. Nah, bukunya dia warna biru. Mungkin yang terluka, aku kurang tahu. Tapi kalau rusak barusan kok dievakuasinya. Nah. Permisi. Kacamata siapa ya? Siapa? Nggak tahu. Terus yang berdarah itu tahu berdua. Yang kumpul lagi. Kurang tahu jatuh di. Aduh, saya teh haus. Ini ya. Hilang. Aku sih nggak apa-apa, sendalku yang raib. Oh gitu. Mereka pengen nyandalmu kali ya? Jangan-jangan itu tujuan mereka kemana? Oh ya ampun, sederhana itu mau dikasih di depan aja tadi. Ya, sudah selesai. Kita sudahi diskusi malam ini karena sudah tugasnya sudah dilakukan. Saya harap teman-teman bisa pulang dan selamat sampai di rumah di tujuan masing-masing. Kita ketemu lagi di waktu yang lain. Ini bukan kesempatan terakhir kita untuk berdiskusi, untuk menyuarakan pendapat kita. Ini bukan tidak akan menjadi kebenaran itu milik masing-masing dan kita yang harus memperjuangkan. Terima kasih teman-teman yang ada di sini. Kita ketemu lagi di waktu lain dan tetap dengan keberanian dan ya jangan takut, Allah bersama kita katanya tadi. Sebentar ya. Mungkin ya kita sudah baik nih. Sudah sampai jumpa di kesempatan yang lain. Akan memastikan teman-teman aman dulu. Ya. Kita akan nanti rilis atau mungkin press conference untuk bicara. Ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semua, teman-teman media. Halo Mbak. Mas Andri. Baru datang atau udah dari tadi? Udah tadi belum mulai. Aku selesai nyiapin kursus tadi. Oh. Sendiri. Lagi apa? Kenapa? Lagi baru saja apa dari tadi? Udah dari tadi, dari mulai. Nggak lihat ya, aku tadi di pojok situ. Aku bantu di lingkaran. Irsyad sih tadi. Ya.
sendal saya hilang. Tadi udah siap-siap buat kerja di sana. Mereka nggak bisa mengharuskan agama lain. Saat ini itu cuman belum sempat koordinasi. Itu aja mungkin tadi ya. Bisa aku kerja ya, kayaknya aku mungkin pas deket-deket aja. Bakso. Aku nggak makan nih.
Cuma dua? Ini kita juga. Edit sama siapa? Sama siapa? Waktu itu sama Bibi sama Asmi. Wow, ini terlantar. Pengen ketemu Bibi sama Asmi dulu. Nah, mau pantai? Dia di rumah sakit Angkatan Darat. Itu Depok Kobar ya? Namanya? Jadi mereka motornya di Bandungan. Ini kita ke sana kan? Ini aku di sebelah pura. Di Bandungan ya. Aku ngabarin teman-teman yang lain yang di Jakarta kemarin. Aku tahu saatnya terdekat, tapi bolehkah aku bertanya? Ini sudah sangat telat. Apa tujuan Yotchen kemarin? Sudah cepat. Apa tujuan? Mendialogkan antara identitas yang berbeda di dalam diri pemuda. Ya. Oh, iya. Identitas berbeda seperti apa? Identitas iman sama seksual. Paham nggak? Sudah sangat telat. Ya udah kamu, kalau enggak di situ aja dulu nggak apa-apa. Mas bisa minta 2 amat ya?
Oke. Karena saya tidak ada kendaraan. Halo? Yuk kita keluarin aja yuk makan dulu. Nggak bisa makan. Oke kak, tambah sisi deh kak. Iya. Wah, siap. Rawani aku. Jam berapa? Aku luncuran orang atas. Aku dari tadi ya. Emang dari biasa. Apa namanya? Dia wanita. Beling dong, nggak pakai sendal. Masalahnya sendalnya hilang pak. Saya sih nggak apa-apa, sendal saya hilang. Iya, ada orang menyelamatkan wanita. Orang ngerti menyelamatkan.
Iya, pikirannya lah. Ini jangan ditunggu. Nanti ya peralatannya. Supaya mati ya. Kalau sudah cukup dulu mah. Apa-apa. Itu ada support. Ada support tahu belum apa. Motornya ditaruh di mana? Hati-hati ya Mbak. Ya jam 7 kan mulai diskusi, perkenalan dulu sebentar, terus mulai diskusi tanya jawab. 19.38an berarti udah sekitar setengah jaman, ya itu masa mulai masuk. Terus ya habis Gitar tadi apa yang pembicara? Bu Irsa, yang sempat diskusikan, sempat tanya jawab itu napas, mulai suara-suara tuh lewat terus ya udah pada panik, beberapa mungkin lari, saya dan beberapa teman menjaga Bu Irsa itu, terus ya udah mulai mencah-mencahin, tapi mereka nggak nyerang pembicaranya sih. Cuman ya biasanya di sini ya, ini ya. Terus ngomong dalam bahasa Inggris, Bu Irsat itu monyet dan segala macam seperti itu. Tapi tidak menyerang Bu Irsat sih. Yang saya dengar ada, tapi saya sih nggak tahu berapa banyak ya. Tadi misalnya ada yang bule perempuan tuh seperti tangannya dipegang mungkin sampai kalau dia sakit, mungkin luka dalam gitu, udah dibawa ke rumah sakit, kameranya juga dibanting seperti itu. Dan beberapa teman saya katanya juga sempat dipukul, ada yang kesikut, udah dibawa ke rumah sakit, ada yang di rumah sakit Angkatan Darat ya. Saya sih nggak tahu, tapi ya rumah sakit Angkatan Darat. Yang itu kan rumah sakit Angkatan Darat itu. Nggak tahu. Jauh. Kalau jauh mana? Nggak apa-apa tadi, cuman ya shock banget lah pasti. Sama-sama. Ada kabar apa Mas? Tidak ada kabar apa-apa. Ya dengarnya juga gitu, nggak tahu. Nggak tahu berapa banyak orangnya kalau pas sholat ke masjid. Sudah pakai kemana? Jangan warga bergerak. Di warga ini sholat. Yang tadi dia pun masalah itu nggak ada masalah sama panitia nih. Kamu dijalankan tapi sore katanya mau disampaikan. Kita karena di Juni pagi di Komungan Oh, udah demo dari tadi sore juga. Sama panitia Mbak Sapa itu Pak Harisnya yang punya yang menjalankan dan sebagainya kantor program untuk dan sore. Jadi tadi mendapatkan hasil sekali. Jangan kalau akan pemerintah. Tadinya kan Pak Hendrik nanti kalau Pak masih kalau udah ramai
Nah, itu tadi MMI, masyarakat Muhammadiyah dan dari tadi kemana? Saya wartawan mau apa ini kan masalahnya kita nggak tahu gimana iya, enggak. Saya intinya tadi pembicaranya kalau lihat apapun itu kalau misalnya dia nggak saja ya kita kan bisa jadi semuanya bisa. Ini kan enggak ya. Itu tadi itu masih bisa dikasih kalau anda nggak pilih kan itu jangan pakai nanti kan biar masyarakat yang pendapat mana yang dari bagi buat teman-teman juga menyalahgunakan kewenangan tanda tangan itu yang pertama dari Lampung kita. Kita juga persen itu kan sama ya.
cara orang apa namanya itu dia misalnya kalau nanti konsep ini masih biasa nah yang aku pernah baca konsep ini masih biasa saya kenal teman musik satu ini komunitas sama satu dia mantannya Dian Aprilia psikologi dulu cuman bagusnya dia belajar dia masih apa